Kita mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan minyak di SPBU yang masyarakat minta itu, yang mereka ngambil dengan stok yang agak banyak pakai jerigen itu, kita berikan rekomendasi sesuai dengan permintaan yang bersangkutan atas syarat dari SPBU. Nah, karena selama ini kan ada berapa tahun yang lalu itu pernah SPBU itu memperbolehkan, tapi beberapa tahun kemudian itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, jadi dasar memberikan rekomendasi itu karena memang sebenarnya dari pihak SPBU sendiri itu memang mengizinkan masyarakat untuk mengambil dengan skala yang besar. Besarannya saya juga tidak paham, katanya ada yang 100 sampai 200 liter gitu, Bang. Nah, itu untuk keperluannya kita juga tidak tahu. Yang jelas apapun rekomendasi yang kami berikan, kalau pihak yang bersangkutan memang tidak mengizinkan, itu tidak akan juga bisa diberikan. Kan begitu? Nah, karena syaratnya harus rekomendasi desa, kita berikan rekomendasi. Nah, kalau formatnya sendiri apakah dari desa atau dari SPBU? Kalau formatnya dari desa. Kalau dari SPBU itu minta dicantumkan nomor plat kendaraan yang akan mengambil minyak tersebut. Nah, dan juga kita katanya harus mencantumkan nomor SPBU. Jadi kalau mencantumkan SPBU yang daerah ini, ya SPBU-nya nomornya, dan kendaraan yang akan mengangkut minyak itu pun harus dicantumkan. Jadi kalau platnya, kalau pakai motor KB berapa, kalau pakai mobil KB berapa. Nah, jadi itu salah satu syarat yang diminta oleh SPBU agar masyarakat ini bisa mengantri minyak dengan skala itu. Nah, itu. Ada berapa di sini yang sudah dikeluarkan rekomendasi? Kita tidak menghitung pastinya, yang jelas pada saat kemarin yang agak lebih banyak itu pada saat bulan Ramadan. Itu cukup banyak juga masyarakat, karena kan biasa kan masyarakat ngambil itu kan tidak pakai surat. Ya mungkin kita tidak tahu juga gimana cara ngambil kan. Nah, karena ada ketentuan boleh pakai surat, ya jadi masyarakat itu kan mereka merasa dengan diberi peluang secara legal, ya mereka ngurus ke desa, karena boleh di sana, boleh. Saya bilang kan, nanya, boleh kan ngambil minyak di sana? Boleh, boh. Yang penting ada rekomendasi, ada. Wartawan yang telah hadir pada hari ini, pada intinya saya hari ini hadir di Polsek Sungai Kakap ini ingin meluruskan aja terkait peristiwa yang menimpa Ketua PWRI DPC Kuburaya Bapak Ismail. Nah, saya hadir di sini di Polsek ini hanya menjelaskan aja sesuai dengan apa yang ditanyakan dari pihak Polsek. Pada intinya pihak Polsek Kakap menanyakan kepada saya, apakah benar Bapak Ismail itu anggota PWRI, dan saya selaku Ketua DPD PWRI Kalimantan Barat, saya tegaskan memang benar Pak Ismail itu anggota PWRI, justru beliau adalah Ketua DPC PWRI Kabupaten Kuburaya. Saya jelaskan itu. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang ditanyakan, apakah semua wartawan yang ada di Kalbar ini bergabung di PWRI. Saya jelaskan untuk wartawan untuk bergabung di PWRI tidak semua. Artinya PWRI ini adalah asosiasi wartawan, dan untuk asosiasi wartawan yang ada di Kalbar ini menurut saya banyak, saya pun tidak ingat. Dan wartawan bebas untuk menentukan pilihan masing-masing. Mereka mau bergabung di mana, kita tidak bisa memaksa. Justru kita mengarahkan kiranya mau kemana yang menurut mereka lebih baik. Saya sempat juga berbicara dengan pihak penyidik Polsek untuk laporan Pak Ismail. Mereka cukup tanggap, dan hasil gelar perkara sudah menentukan masuk pasal berapa, saya lupa saya. Yang penting yang jelas barang ini lanjut.
Mungkin dalam waktu dekat ini semua pihak dipanggil untuk dibuatkan BAP, termasuk Pak Ismail sendiri, pihak saksi sendiri, dan pihak terlapor. Dalam hal ini oknum SPBU yang diduga telah merampas kamera Pak Ismail ketika mengambil dokumentasi di SPBU, yang menurut Pak Ismail ada suatu pelanggaran yang dilakukan pihak SPBU. Mungkin sementara itu. Dan Pak Ismail Gayusman itu Ketua PWRI Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Untuk dari PWRI sendiri, Bang? PWRI. Untuk PWRI ya? PWRI. Untuk PWRI sendiri dari ininya, terutama Abang itu apakah menyiapkan kuasa hukum pendampingan? Kalau saya dari PWRI DPD PWRI Kuburaya, ya tentunya kita di SK kepengurusan itu ada bidang advokasinya. Ya tentunya sekiranya ya karena ini yang menimpa dari kepengurusan DPC Kuburaya, menurut saya di SK tersebut juga ada advokasinya. Tinggal nanti bagaimana pihak dari khususnya Pak Ismail sendiri sekiranya membutuhkan atau memerlukan dari advokasi dari DPD PWRI Kalimantan Barat, insya Allah saya akan siapkan untuk mendampingi Pak Ismail dalam kasus ini. Suheri Nasrul Tanjung. Untuk harapan ini, Bang, ke depan terhadap... Ya, harapan ke depan kita berharap ke depan proses hukum ini berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Artinya jangan sampai ini menimbulkan kerugian dari masing-masing pihak nih, baik dari Pak Ismail sendiri sebagai pihak pelapor dan pihak oknum SPBU sebagai pihak terlapor. Dan pada intinya saya tegaskan, saya berharap kasus ini berjalan sesuai prosedur dan penegakan hukumnya harus jelas, tidak ngambang bahasanya atau abu-abu. Siap ya?